Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Bunda Rizka dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada subtema 3. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya? Dalam sebuah cerita, tokoh utama dapat dikelompokkan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang selalu ada di sepanjang cerita dan memengaruhi alur cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh lawan main dari tokoh protagonis. Pada umumnya, tokoh antagonis berperan sebagai sahabat, hewan peliharaan, atau musuh dari tokoh protagonis. Akan tetapi, kemunculannya dalam cerita tidak sesering tokoh protagonis. Sementara itu, tokoh tambahan hanya sesekali muncul dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita. Kemunculannya lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan antagonis. Selanjutnya adalah jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti petani yang menghasilkan padi, pembuat mebel yang menghasilkan berbagai peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Misalnya seperti jasa ahli bangunan. Saat memperbaiki rumah, kita memerlukan bantuan ahli bangunan. Ada juga yang namanya jasa ekspedisi. Corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Di tempat sekitar tempat wisata, corak kegiatan ekonominya yaitu produksi dan distribusi. Mata pencahariannya yaitu sebagai pemandu wisata, juru parkir, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Di daerah dataran tinggi, corak kegiatan ekonominya yaitu produksi dan mata pencahariannya sebagai petani sayur dan buah, pekebun di perkebunan, dan peternak sapi. Nah, selanjutnya yaitu di daerah perkotaan. Corak kegiatan ekonominya yaitu konsumsi dan distribusi. Mata pencaharian di daerah perkotaan biasanya adalah sebagai pengantar barang, tukang pos, sopir angkutan umum, dan masih banyak lagi.
Masyarakat perkotaan memanfaatkan nilai guna barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter diantaranya adalah 1. Tidak menjelekkan suku bangsa lain, karena kita harus saling menghormati. Yang kedua, bertutur kata yang ramah dan sopan. Dengan siapapun itu, kita harus bertutur kata yang ramah dan sopan. Yang ketiga, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa, serta menghargai kebiasaan mereka. Nah, harus saling menghormati, tidak boleh membeda-bedakan antar suku bangsa, karena kita semua adalah sama, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Manfaat dari perbedaan karakter adalah terciptanya kerukunan antar sesama, menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat, serta menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi dalam keragaman. Corak kegiatan ekonomi menghasilkan mata pencaharian yang beragam. Nah, keragaman ini harus kita sikapi dengan baik. Walaupun memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, kita harus tetap menjaga rasa toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Nah, toleransi ini dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan, diantaranya yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. Dan yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya silahkan kalian cari wujud toleransi melalui tindakan-tindakan yang lainnya. Setelah menyimak video penjelasan dari Bunda, tugas anak-anak yaitu menuliskan sikap toleransi dalam keragaman yang terdapat pada buku pena 4D halaman 74, Ayo Berlatih, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.